Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu pertama, kita mau memulainya dengan menyatakan kasih kita. Kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuja Yesus kekasih hati kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Sembah dan puji Lui tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Lui tak tahu.
pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian kami, atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus, Tuhan di hidupku, Raja atas segalanya. Tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja. Kami ada untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segalanya. Raja segala raja. Raja segala raja. Sebab Engkau raja, ditinggikan atas hidupku.
bersamamu, Bapa, sahabat dan Raja kami. Kami bawa hidup kami saat pagi hari ini. Ini hidup kami. Engkau ada. Engkau memperhatikan. Engkau yang peduli. Hidup kami adalah kepemilikan-Mu. Pakai kami, Tuhan, seperti apa yang sudah Engkau rencanakan. Engkau telah mempersiapkan kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa menerima pertama-tama kemurahan, kasih sayang, perhatian. Engkau mempersiapkan kami lebih jauh untuk kami bisa melihat isi hati-Mu, mengenal-Mu, dan mengerjakan maksud hati-Mu itu tanpa ada keraguan, tentu dengan sukacita dan kerelaan. Damai-Mu lah pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, sukacita-Mu penuh melingkupi, melimpahi hidup setiap kami yang percaya. Amin. Amin, saudaraku. Wow, sukacita Tuhan itu benar-benar penuh, menggantikan semua kelelahan, semua mimpi-mimpi buruk, semua rancangan-rancangan dan tipu daya si jahat yang ditaruhkan atas hidup anak-anaknya, atas hidupmu, saudaraku, biar engkau bisa menerima, bukan hanya merasakan dengan perasaan, tetapi menerima kehadiran Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Kabar sukacita buat setiap kita. Bapa berkata, "Aku adalah penyediamu." Aku adalah pribadi yang memikirkan hidupmu dan bukan hanya menyediakan, tetapi terus mau melimpahi hidupmu. Tidak pernah engkau akan mengalami kekurangan. Engkau akan dilimpahi sukacita, berkat kehidupan, dan penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara yang kekasih, satu hari ya, Tuhan Yesus, Dia sebenarnya sedang, kalau secara fisik, saudaraku, sedang capek. Saudara sedang capek. Capek itu apa, saudaraku? Lelah. Fisiknya. Letih. Karena terus-menerus Tuhan Yesus itu sibuk, saudara. Melayani orang. Karena dimanapun dia berada tuh orang datang bawa orang sakit, orang yang lemah fisiknya, orang yang, saudaraku, mengalami penderitaan bertahun-tahun, bahkan permohonan buat siapa Tuhan Yesus layani. Dan dia sepertinya sudah penuh, saudaraku. Orang bilang hektik gitu, saudaraku. Dia pingin beristirahat. Berbicara Tuhan Yesus kepada murid-murid yang bersama dengan dia. Dia berkata begini, "Ayo kita ke seberang, naik perahu, menyeberang ke tempat yang lebih sepi." Saudara, kalau kita baca dari 3 kitab Injil kisah ini, saudara, itu sebenarnya di daerah dekat kota Betsaida. Saudara, tetapi saudaraku, perkataan itu didengar oleh orang banyak yang mengikuti dia. Dan mereka tahu dia mau ke sana dengan perahu. Saudaraku, ternyata jalan darat itu lebih dekat. Tuhan Yesus mau menghindari banyak orang mau beristirahat. Tetapi orang banyak, saudaraku, berbicara, bahkan lebih banyak orang lagi. Mereka tahu tujuan Tuhan Yesus mau ke sana. Mereka dengan membawa saudara, teman, semua terlebih dahulu hadir di daerah itu, saudaraku. Begitu Tuhan Yesus mendarat,
Orang begitu banyak sedang menanti. Begitu banyak orang sudah menunggu Tuhan Yesus. Nah, ini hati Tuhan. Luar biasa loh saudara. Saya kagum. Ini mau istirahat. Capek. Lelah. Pingin rest gitu loh secara fisik ya saudaraku. Banyak tugas. Bukan hanya satu hari. Terus menerus. Saya paham saudaraku, saya ini masih sangat sedikit mengerjakan. Tetapi ada masa-masa ya saudaraku. Mungkin bahkan seperti saat sekarang, kebenaran ini juga kasih sayang ini diberitakan kepada saudara. Banyak yang saya kerjakan dan saya urus. Saya memahami. Rasanya capek, rasanya waktu yang terbatas. Waktu tidur yang terbatas itu saudaraku. Terlebih Tuhan Yesus. Tetapi inilah hati Tuhan saudaraku. Saya kagum. Dia berkata kepada orang-orang banyak itu, dituliskan di situ, hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Dia mengajar mereka, dia menyampaikan firman kepada mereka. Bahkan saudaraku, dia berikan yang ekstra lagi kepada mereka, tentu tentang kerajaan Allah. Luar biasa saudaraku, hati Tuhan itu selalu punya belas kasihan, selalu punya waktu, selalu saudaraku mencurahkan kasih-Nya. Begitu juga buat saudara yang pagi hari ini. Engkau dicurahkan kasih oleh Tuhan Yesus. Dengar engkau, semua yang mendengar. Tuhan Yesus memperhatikan dirimu. Dia mau mencurahkan kasih-Nya buat hidupmu. Kamu yang merasa capek, lelah, tidak ada yang memperhatikan. Engkau haus akan Tuhan. Tuhan Yesus, Dia mencurahkan kasih-Nya buat engkau. Terima itu kasih Tuhan. Terima itu kemurahan Tuhan. Terima itu belas kasihan Tuhan. Terima itu adalah kasih karunia yang terus-menerus Tuhan berikan untuk mengangkat hidupmu. Amin ya saudaraku ya. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu bersemangat atas hidupmu. Tuhan itu bergairah atas hidupmu saudaraku. Saya bisa melihat itu saudaraku. Kasih Tuhan luar biasa. Mengajar, menyampaikan firman di saat lelah, capek, bahkan menjadi bersemangat kembali saudaraku, penuh dengan antusias saudaraku. Wow. Tanpa disadar, hari menjelang malam, mulai gelap saudaraku. Nah, murid-murid itu baik sebenarnya. Rasul-rasul itu juga memperhatikan, belajar peka saudaraku. Mulai peka sama kejadian, situasi, kondisi, keadaan. Peka sama orang-orang. Itu hal yang baik saudaraku. Bicaralah mereka sama Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, Guru, ini hari sudah malam. Tempat ini sepi lagi. Tidak ada penginapan. Bagaimana ada makanan di sini? Suruhlah mereka pergi. Itu hal tadi yang baik saudaraku. Agar mereka bisa punya makanan, agar mereka tidak kelaparan. Murid-murid memperhatikan baik hati mereka itu. Hanya Tuhan Yesus menjawab, kamu yang kasih mereka makan, jangan suruh pergi. Berapa sering hatimu itu baik dan memperhatikan, peduli dengan banyak orang. Bangun pagi engkau peduli dengan keluarga, benar ya, peduli dengan istri, peduli dengan suami, peduli dengan anak. Bahkan banyak di antara kamu yang mendengar peduli sama orang tua. Nah, murid-murid juga peduli itu. Tetapi mereka melihatnya hanya sebatas apa yang mereka tahu. Lahiriah itu baik, tapi terbatas saudaraku. Nah, saat engkau bangun pagi, saat pagi hari ini engkau mendengarkan, atau saat siang hari engkau mengalami kondisi-kondisi terbatas, engkau cenderung mencari solusi, benar ya, menyelesaikannya dengan cepat. Itu hal yang sangat baik, tetapi terbatas. Terlambat juga. Sudah malam berjalan, banyak orang. Warung mana, saudaraku, restoran mana yang sanggup menampung begitu banyak? Kapan selesainya? Bisa sampai pagi mereka masak belum selesai, saudaraku. Bisa kekurangan bahan. Karena yang mengikuti Tuhan Yesus di situ yang hadir 5.000 orang laki-laki, saudaraku. Wow.
Bagaimana menyediakan makan dikali 2 jadi 10.000, ditambah anak-anak mereka, saudaraku. Masing-masing saudaraku membawa 2 anak, bertambah lagi mungkin 20.000 orang yang hadir. Bagaimana memberi mereka makan, saudara? Di dalam kondisi yang terbatas, engkau melihat sesuatu, mencari jawaban. Jawabanmu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ada kalanya, saudara, persoalanmu tidak selesai. Tetapi saat engkau percaya janji Tuhan, engkau tidak perlu menyelesaikannya. Tetapi lebih daripada masalahmu, engkau diangkat, bahkan hidup mengatasi persoalan dan masalahmu. Itu terjadi dalam kehidupan saya sering, saudaraku. Ingin saya menyelesaikan masalah, tetapi saat saya ada bersama, merenungkan, mengambil firman, mendengarkan lagi isi hati Tuhan, saudaraku, ternyata pekerjaan Tuhan itu sangat menyenangkan, asik. Masalah boleh ada, tetapi pekerjaan Tuhan itu membuat saya berjalan mengatasi, melewati masalah dan persoalan. Bagaimana memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudaraku, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dicarilah, saudara, berapa banyak stok makanan yang ada. Ini juga jawaban lahiriah ya, saudara. Apa yang ditemukan, saudaraku? Ditemukanlah 5 roti, saudaraku, dan 2 ekor ikan. Itu pun kecil-kecil karena kepemilikan dari seorang anak yang dari kemarin mungkin membawa untuk bekal keluarga. Tetapi karena itu ada kebutuhan, anak ini dengan rela menyerahkannya kepada Tuhan, saudaraku, untuk dibagi-bagikan kepada 5.000 orang. Saudara berkata, lebih baik saya gak makan. Bagaimana membaginya? Disinilah Tuhan berbicara lagi kepada setiap saudara yang mendengarkan. Sering sekali di dalam hidupmu, anakku, kata Tuhan, engkau melihat apa yang kau punya itu terlalu sedikit, terlalu kecil, tidak cukup buat orang, tidak cukup besar untuk pekerjaan Tuhan yang besar, tidak cukup banyak. Mungkin itu kepemilikan harta, mungkin itu apa yang engkau punya di rumah, mungkin itu pekerjaanmu, engkau merasa terlalu rendah pekerjaanmu. Belum waktunya. Kepandaian, kemampuan. Saudara, hati Tuhan itu seperti ini loh. Apa yang ada padamu itu, kalau engkau relakan, Dia yang akan memultiplikasikannya. Kalau engkau rela menginvestasikannya dengan ketulusan dan kemurnian, itu Tuhan multiplikasi, dan itu menjadi teladan kehidupan bagi begitu banyak orang lain, bahkan yang jauh lebih punya daripada engkau, saudaraku. Contoh, saudara punya hanya 100.000, saudara bisa membagikan setengahnya, saudara. Sedangkan 100.000 itu, saudaraku, itu adalah apa yang kau butuhkan untuk kehidupanmu satu hari. Saya tidak minta saudara menyerahkan apapun saat penyampaian ini. Saya hanya mencontohkan, saudara. Saya hanya mencontohkan sekali lagi. Tetapi karena ada orang yang rela membagikan setengah dari apa yang dia punya, saudaraku, saat orang mendengar kabar itu, saudaraku, bukankah itu kan menggerakkan sesuatu yang luar biasa bagi orang lain? Tetapi di sisi lain, itu saat engkau taruhkan bagi pekerjaan Tuhan juga yang mampu memultiplikasikannya, yang Dia jadikan berkat bagi begitu banyak orang lain. Itu yang sering sekali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Berpikir mereka harus punya begitu banyak terlebih dahulu. Di situ mereka bisa memberikan yang banyak. Bukan jumlah. Tuhan Yesus memberi, saudaraku, komentar yang baik kepada pemberian seorang janda miskin. Karena itu harta yang dia punyai, saudaraku. Sangat kecil mata uang yang dia punyai, dan mata uang yang terkecil dia persembahkan. Itu yang dia punyai. Itu yang ada padanya. Tuhan berkata pemberiannya lebih besar dari pemberian yang lain. Dia memberi dengan keterbatasannya. Ada orang memberi dengan kelimpahannya.
Tetapi bukan berarti pemberian orang-orang yang berlimpah itu tidak berarti, saudaraku. Dalam hal ini Tuhan mau mengencourage bagi engkau yang terbatas. Dia mau mengangkat engkau. Keterbatasan bukanlah batasan. Itu penting, saudaraku. Dipersembahkan kepada Tuhan. Di tangan Tuhan saat dia mengucap syukur, saudaraku. Di tangan Tuhan saat dia mengucap berkat, saudaraku. Di tangan Tuhan, saudaraku, saat dia menerima itu. Saudaraku, dia multiplikasikan. Tidak pernah habis selama masih ada kebutuhan. 5.000 orang disuruh duduk, saudaraku, yang laki-laki. Belum lagi yang perempuan dan anak-anak. 50-50. Murid-murid rasul-rasul itu, saudaraku, membawa keranjang piknik lah, saudaraku, ya, agar saudara punya gambaran. Penuh kembali, penuh kembali, penuh dibagikan, kembali kosong dipenuhkan, saudaraku. Saudaraku, untuk semua kebutuhan itu bukan hanya tercukupi, tetapi terlimpahi. Itu luar biasa, saudaraku. Saya ulangi, kalau engkau bisa menangkap hati Tuhan. Tuhan itu belas kasihan kepada banyak orang. Tuhan itu peduli dengan orang. Murid-murid, banyak orang Kristen, saudaraku, peduli juga. Tetapi terbatas. Bisa melihat masalah, mau memberi solusi, tapi solusinya tidak sampai selesai. Tidak tuntas. Di tangan Tuhan. Bukan solusi, tetapi multiplikasi. Saudaraku, bukan pertimbangan perhitungan manusia, tetapi mujizat, saudaraku. Hidupmu adalah mujizat. Percaya Tuhan itu bisa membuat mujizat. Di tengah-tengah keterbatasan, fokus kepada Dia, datang kepada Dia. Lihat janjinya, pegang janjinya, ambil kebenaran firman-Nya, bawa itu ke dalam kehidupanmu, saudaraku. Karena dia berkata demikian di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Daud menuliskan ini, Tuhan, dia adalah gembalaku. Takkan aku kekurangan. Di dalam terjemahan yang lain, saudaraku, dikatakan demikian. Dia mengenyangkan aku. He make me full. Dia memenuhkan aku. Bukan hanya dengan makanan, tetapi, saudaraku, juga dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan perbuatan-perbuatan ajaibnya memberikan kelimpahan di dalam hidup ini, saudaraku. Ini janji Tuhan. Terima itu, saudaraku. Sekarang, ke depan, engkau bisa melihat hidupmu Tuhan mau pakai. Ini satu bagian, saudaraku, untuk memberi, mempersembahkan hidup, kehidupan, apa yang engkau punyai, untuk diteruskan, saudaraku. Tuhan mau menjadikan engkau berkat bagi banyak orang lain. Kalau engkau seperti anak kecil yang mempunyai 5 roti 2 ikan, engkau dipakai. Kalau engkau seperti murid-murid dan rasul-rasul, Tuhan bisa pakai, saudaraku. Asal engkau mau berada bersama, melihat mujizat, bekerja, melayani begitu banyak orang lain. Bukan mengusir mereka pergi. Engkau bisa menerima begitu banyak orang lain. Karena Tuhan mau meneruskan supply-nya melalui hidupmu. Saya ulangi, kalau engkau orang percaya, Tuhan mau pakai hidupmu. Saat engkau berada bersama dengan Tuhan, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi saluran berkat. Itu maksudnya begini, saudaraku. Melalui hidupmu, Tuhan mau menambah-nambahinya sehingga engkau bisa memberkati banyak orang lain. Itu, saudaraku. Itulah tuntunan. Itulah tuntunan dari gembala yang mengasihimu, saudaraku. Mari, bawalah hidupmu kepada Dia dengan korban ucapan syukur, saudaraku. Hidupmu penuh dengan syukur dan kemurahan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin, amin.
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Engkau tidak dapat dibatasi. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kehadiran-Mu Tuhan, Oh ya Tuhan. tanda ajaib menyertai hidupku. Amin. Karena Kau hadir di tengah-tengah hidupku. Yes. Bukan solusi, tapi multiplikasi dari Bapa. Mengalir melimpah, penuh atas hidupku Tuhan. Kehadiran-Mu bagianku untuk mempercayai siap firman-Mu Bapa. Jadi atasku Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang hidupnya lemah, terbatas, kekurangan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang letih, lesu, sedang kelelahan. Biar saat sekarang juga turunlah
dalam hidup setiap mereka ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesegaran, pengharapan, kepercayaan, iman, kesembuhan, kebaikan yang dari Tuhan turun atas hidup mereka, turun atas hidup mereka, turun atas hidup mereka, menaungi mereka, memenuhi mereka, menyegarkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga engkau saudaraku, spesifik, engkau punya kebutuhan. Kebutuhan yang belum terselesaikan. Engkau sudah berharap, berdoa, mencari jawaban. Izinkan, bawakan itu kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Kasih karunia-Nya ada buat hidupmu. Kasih karunia-Nya mengangkatmu. Karena engkau tidak mampu, di situ ada kasih karunia. Karena engkau tidak sanggup, di situ ada kasih karunia. Karena engkau memang tidak dapat, kasih karunia yang memampukanmu. Sekarang kasih karunia ini ada buat hidupmu. Kasih karunia ini memberimu kekuatan, memberimu jawaban, memberimu kehidupan yang tidak datang dari dunia, tetapi yang datang dari Tuhan. Jawaban itu ada dalam hidupmu. Sekarang itu adalah multiplikasi yang Tuhan memberikan kepadamu. Terima itu, percaya itu. Tuhan angkat bebannya. Tuhan angkat beban anakmu yang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anakmu yang punya persoalan seperti ini, Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau yang kurang, suplai itu turun, mencukupkan hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Suplai itu turun, melimpahi hidupmu. Penyediaan itu melebihi kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan di situ. Dia membaringkanmu di padang yang berumput hijau. Dia mengenyangkan, Dia memenuhkan hidupmu, Dia melimpahimu. Sekarang engkau yang lemah, engkau yang tidak berpengharapan, dikuatkan dan pengharapan itu nyata buat hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau yang sakit dan lemah di dalam secara fisik, secara tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Setiap sakit penyakit, setiap kelemahan, setiap akar yang menyebabkan kesakitan ini di dalam nama Tuhan Yesus terangkat dari tubuh anak-anak Tuhan yang percaya, yang percaya menerima iman kasih sayang Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah normal, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang menjadi persoalan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan, Bapa kami, kekasih kami, sahabat kami. Kami bersyukur kalau Engkau hadir, Engkau peduli, dan Engkau ada buat setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini saat mereka mencari Engkau, siang hari mereka mencari Engkau, malam hari mereka mencari Engkau, Engkau selalu ada buat mereka. Dan Engkau memuaskan setiap hasrat hati mereka yang rindu kepadamu. Diberkatilah engkau saudaraku di dalam Tuhan. Penuhlah engkau saudaraku di dalam damai sukacitanya sepanjang hari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.